Guys, welcome di Great Crypto Adventure. Kali ini kita akan bahas tentang update Februari 2024 Crypto Indonesia. Nah, Bitcoin Spot ETF kan udah sah, tapi harga malah koreksi. Sekarang sideways. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Nah, kita juga akan cek insight tentang industri kripto dari kacamata orang dalam, ya sekaligus orang luar. Nah, ini harusnya insight-nya unik. Dan kita punya tamu yang pas, Yudono Rawis, CEO Toko Kripto. Udah setahun lebih menjabat, dan sebelumnya dari KPMG, ya, bagian merger and acquisition. Ini menarik banget sih. Halo Yudo, it's great to have you here. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan sore kondisi market. Ya, sorry. Ya, mungkin kita bisa, aku terlalu semangat nih. Kita mungkin bisa bahas kondisi market sekarang deh. Harga sideways setelah Bitcoin koreksi. Nah, boleh share nggak perkembangan terkini di market kripto yang Anda tangkap itu sebagai leader toko kripto ya? Itu khususnya dari segi user tuh apa sih? Thank you. Dari segi user ya, oke. Well, pertama, thanks so much for the invite. Saya really happy to be in this event. Saya pengen banget bisa share more, and obviously bisa help educate lebih banyak orang juga ya yang nonton acara ini. Jadi kalau first and foremost lah ya, di toko kripto kita sangat bullish. I'm just gonna put it that way. Langsung aja simple, and we're building things itu karena memang underlyingnya kita bullish on the market. Kalau kita lihat memang kemarin ETF driving semua price ya for a lot of the good reasons. Tapi memang sekarang correction ya, memang nature of the market seperti itu kan ya. Bukannya naiknya setelah itu terjadi gitu, tapi malah naiknya on the anticipation there will be some correction. Kemudian waktu flow-nya masuk lagi dan mungkin aja ada ETF yang lain lagi, whether itu ada perusahaan ya atau mungkin di negara lain-lain, dan all the flows akan masuk dan drive lagi on the market. So sideways itu sesuatu yang cukup wajar. Kita sih expect mungkin 1-2 bulan, 3 bulan paling lama before kita ngelihat ada movement up lagi, dan nanti momennya itu pas sekitar event yang kita tunggu-tunggu nih. Udah 4 tahun sekali lah ya, yaitu Bitcoin halving gitu. But all the things are looking good ya kalau kita lihat secara makro. One, if you really look at it, the market di US kan juga inflation sloping down. Dan udah ada pembicaraan bahwa Fed itu akan menurunkan bunga untuk majuin ekonominya di US. Dan banyak hal-hal lain itu sebenarnya dari kripto. I think tahun 2022, 2023, all the bad actors, all the regulations yang nggak jelas itu semuanya udah diperjelas, so akan lebih banyak kejelasan secara regulations yang akan drive lebih banyak players coming in to the crypto ecosystem. So kita ngelihatnya ya in short ya, saat ini sideways memang sesuatu yang wajar, itu part dari cycle ataupun dari time frame yang di shorter time frame. But then very bullish untuk this year and especially next year. Gitu. Thank you. Nah, mungkin saya pengen tambahkan sedikit Pak. Langsung diskusi aja sekalian ya. Kita waktu kan tadi tanya soal behavior user ya. Nah, dari bulan Oktober first run up-nya ya, dari mungkin sekitar harga-harga yang di 20 ribuan ke 40 ribu sekian itu kan benar-benar market langsung bullish banget. Semua key metrics di toko kripto itu paling kurang double. Baik itu trade volume, active users, new users, ya, itu semuanya double. And the crazy part is kita itu malah saat itu nggak banyak iklan loh. Jadi ini banyak organik yang di-drive oleh market. Nah, jadi ya itu juga. Nah, dan indikatornya satu lagi nih kalau kita ngomongin soal user ya, kenapa banyak orang tuh bilang bull market is already back or we're at the starting of it, dan kita sangat excited gitu ya. Ada ini juga. CS-nya kami itu kewalahan untuk nge-handle user yang lupa passwordnya. Orang-orang yang sebenarnya mungkin 2 tahun yang lalu terakhir mengakses gitu ya, dan mereka sekarang mau mengakses lagi gitu. So it's good. Orang yang emang have been in the market, have been trading and increasing their exposure. Of course ada new users yang masuk ke kita gitu ya. Setahun ini cukup banyak juga. I think on average seminggu tuh bisa sekitar ya puluhan ribu lah ya yang masuk ke toko kripto. Terus ada juga
existing users yang udah lama banget gitu ya nggak trade dan mereka balik lagi ke kita gitu sih ya. Things are looking very exciting, dan saya yakin ini juga the experience sama most of the major exchanges di Indonesia ataupun di global. Sure, thank you. Nah, tapi kalau kita boleh zoom in ke sebulan terakhir nih, pas market lagi sideways, lagi habis Bitcoin koreksi tuh, market Indonesia tuh gimana? Like yang matrix yang kemarin tuh masih aktif atau sloping down atau what's in? Ya, benar sih. Jadi sebenarnya memang kelihatan sloping down, wajar saya bilang. Karena memang kalau misalnya ya Bitcoin prices itu lagi turun, activity itu memang menurunnya. Kenapa? Karena memang kan less volatile ya. Jadi kita ini bukan bisa dibilang tuh user atau crypto itu juga banyak yang memang trader, they're not just beli terus udah gitu kan ya. Tapi banyak yang trader dengan volatility makin sedikit ya, dan they trade less. Nah, tapi I'm gonna share itu crypto itu di bulan Desember 2023, our trade volume and all our metrics itu the highest in the last 18 months. Ya. Januari 2024 ini itu the second highest in the last 18 months. Nah, jadi sebenarnya sloping down, tapi nggak terlalu kelihatan turunnya. Paling kalau saya bisa share ya, more or less, hanya turun sekitar 5-10% dibanding bulan Desember. So ya, excitementnya masih di situ. Kan masih banyak altcoin yang pumping kan. So paling movementnya ini aja berubah gitu loh, kan new altcoins, ada beberapa new listing yang terjadi di global exchange juga reflected di toko kripto. So ya, market masih kuat exciting. Toh ini orang lagi nunggu aja. Well, that's good news. Itu melegakan sih. Gitu. Turun tapi around cuma 5-10% sih dari top highest 18 months sih. Masih bikin senyum. Masih bikin senyum besar sih. Okay, that's nice. Yeah. Oke. Nah, kalau gitu, tadi kan Yudo udah jelasin nih, 2024 toko kripto bullish kan, which is really nice to hear gitu. Boleh jelasin nggak kalau dari toko kripto tuh narik bullishnya berapa lama ke depan ya? Mungkin tahun, bulan, atau apa? Oh, jadi kalau dari kita kan sebenarnya percaya bahwa kita udah di initial stages of the bull market lah ya. Especially kalau ini memang holding di sini terus, dan we're moving. Nah, ya kita cukup sama-sama aja lah. I think secara umum di masa lalu kan ya periode bull market itu sekitar 18 bulan setelah Bitcoin halving, right? Dan jadi kalau bisa ditanya menurut toko kripto berapa lama sih bullishnya ya, I think yang secara standar sih 18 bulan ya. Nah, yang menarik nih ya, ini pendapat aja nih, kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin we don't know what market cycle, karena kan ada cycle secara makro juga. Tapi yang menarik gini, dengan adanya ETF, sebenarnya institutional money kan lebih masuk ke market ya. Nah, as you know, institutional money itu, investor we're talking about endowment fund, pension fund, mereka itu horizonnya lebih long term. So are they gonna dump during bear market? Maybe not. Maksudnya apa jadi? Maksudnya ya akan lebih stable mungkin, dan kemungkinannya ada beberapa. Satu, mungkin periode bull marketnya bisa lebih lama. Mungkin ya, before the whole bear market berubah dan jadi bear market. Dan yang kedua ya mungkin harganya nggak akan kayak kemarin gitu kan, setiap kali ada bear market sloping down 70% gitu. I think this time around might be different. Mungkin aja bisa lebih lama ya, 18 bulan ini standar estimasinya kita ya, tapi kelihatannya ada chance mungkin bisa lebih lama, dan mungkin ya dengan that thought process akan lebih stable sloping down ya, I think. Noted. Ya, aku actually setuju sih. Maksudnya kalau kita lihat begitu likuiditas makin besar karena banyak pemain tambah banyak, tentu harga juga tentunya nggak bisa digerakin seenaknya juga, dan juga time horizon orang yang main juga beda. Kayak tadi Yudo bilang, mungkin nanti masa-masa dumpnya Bitcoin ada baru lagi gitu. Kalau ada institusi besar, banyak yang karyawannya mulai pensiun, mungkin ada cair dikit di sana, mungkin di sana baru getarannya berasa. Iya, akan ada sesuatu faktor-faktor baru sih, cukup menarik nih. Nanti yang pertama kali kan akan jadi institusi gitu. Ya,
menarik. Sure. Oke. Nah, aku sekarang mau lanjut, kita ngomong institusi. Yudo kan sebelumnya karirnya di KPMG ya. Salah satu perusahaan konsultan accounting finance global, Big Four. Orang bilangnya Big Four gitu kan. Nah, aku asumsi Yudo udah kerjasama dengan banyak perusahaan di berbagai industri yang beda. Atau mungkin bagian teknologi aja, mungkin, I don't know. Nah, berdasarkan pengalaman Yudo di KPMG, boleh share nggak beda-bedanya dan sama-samanya yang Yudo lihat di industri kripto dibandingin dengan industri lain apa sih? Oke. Iya, thank you. Jadi saya dulu memang lama di KPMG. Saya menjabat terakhir itu sebagai Head of Mergers and Acquisitions ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, itu saya ngebantuin banyak orang yang mau masuk Indonesia, mau beli perusahaan ya, dan mereka tuh milih mau bikin yang baru atau beli nih. Beli ya saya bantuin mulai dari arranging the deal, structuring, doing valuation, negotiation sampai dealnya, dan baru KPMG dibayar lah. Kurang lebih gitulah. Di luar tuh mungkin banyak bilang tuh kerjaan investment banker gitu. Tapi kita run it out of consulting firm gitu ya. So ya menarik. Nah jadi benar, saya banyak banget saat itu dealnya itu sebenarnya financial service, banking, insurance, payments, asset management, securities, ya you name it lah, banyak gitu ya. Mungkin saat itu sayangnya belum ada crypto deal tuh saat itu. Nah tapi di luar itu saya juga banyak bantuin on the sell side, fundraise buat beberapa startup, terus sell beberapa, menarik juga sih, perusahaan jasa, manufacturing, telco, and all that stuff. Jadi benar, cukup terekspos lah ke banyak ini ya, ke banyak industri yang lain. Nah, kalau dan setelah itu sebenarnya saya sempat set up a new venture gitu ya, a fintech company. Jadi juga ada pengalaman di startup. Nah, kalau yang saya lihat di kripto, mungkin bedanya tuh gini. Kripto itu kayak challenger industri ya, yang diciptakan tuh kesana tuh really challenging all the status quo yang ada di dunia, terutama mengenai uang. Nah, dan centralization by the way. Nah, jadi bedanya sama yang lain, kalau startup itu kan sama nih, cepat gitu ya. Tapi kalau saya bilang tuh crypto tuh lebih susahnya udah harus lebih cepat ya. And the speed of innovation itu juga cepat banget, karena ini basically to do something nggak perlu ada di satu negara aja. You can start from anywhere. Dan you can mobilize resources from everywhere gitu kan. So makanya selalu ada project baru, token baru, ada naratif baru, dan lain-lain. Jadi benar-benar harus bisa keep up dengan lebih cepat. I think speednya sih dari sisi ini ya, karena developing dan very challenging status quo, ini benar-benar cepat banget dari speed. Nah yang kedua, terkait dengan speed juga, uncertainty-nya juga cukup banyak sih sebenarnya ya, kalau kita lihat. Lebih uncertain lagi dari sisi going concern bisnisnya. If you develop a project, nggak tahu ntar tiba-tiba ada yang do it better, another project, dan ya udah projectnya mati gitu kan. Bener-bener itu karakterisasi yang saya pertama kali lihat mungkin di crypto. Sangat competitive, banyak uncertainty, dan salah satu uncertainty yang paling besar di crypto itu sebenarnya regulasi. Nah, regulasi itu yang bisa bikin sesuatu yang bisnisnya tadinya oke banget sampai nggak ada sama sekali. Jadi itu yang membuat saya tuh memang ya tuh being in the crypto industry, and kita running a crypto exchange ya di toko crypto. Of course kita semua di sini blockchain believer. I think we believe crypto and blockchain itu akan well, first of all, it's the greatest innovation in 21st century for a lot of reasons. Kita drive ini, tapi at the same time juga ya sehari-harinya wow, speednya gawat banget, terus uncertain banget. So ya mesti make sure memang benar-benar bisa running dengan spirit dari industri ini yang memang begitu uncertain-nya. Paling gitu kali ya yang saya bisa share. Kalau aku mau nanya tentang how people invest, maksudku gini, kalau di industri lain kan cara valuasi, cara approach sebuah investment itu kan lebih atau kurang mirip-mirip ya, atau sama, udah ada template-nya gitu. Di kripto kan template-nya nggak ada atau dibuang kali ya, cara evaluasi project gitu. Like how do you find that gitu? Itu gimana, boleh share nggak?
Jadi mungkin caranya agak beda ya. Kalau kita mau pakai cara analisa instrumen tradisional mungkin very challenging kan ya, free cash flow, apa namanya, dan dividend yield buat estimate share price ya kayak gitu agak susah sih. Tapi spiritnya sih mungkin agak mirip ya, dimana kan sebenarnya kita mempredict higher cash flow, yaitu dari could be a few things. It could be potential airdrops, ya kan? It could be growth of the of the project, and then growth rate-nya itu prinsipal-prinsipal yang sama sebenarnya masih tetap bisa digunakan. Tapi yang beda mungkin instead of fundamentalnya itu kita lihat revenue perusahaan, cost-nya gimana, dan ya all the inilah Porter Five Forces lah ya, supply-nya, demand-nya, dan lain-lain. Ini mungkin agak bedanya kita lihat dari sisi teknologinya, dan juga kita ngelihat dari supply-nya, how the vesting schedule is actually structured. Dan kemudian dari on the demand side nih, yang pakai banyak nggak sih sebenarnya, ya kan kalau kayak Bitcoin you have the hash rate, sampai mana nih semuanya. Jadi sebenarnya tetap bisa dilakukan, tapi mungkin tidak benar-benar cara yang seperti itulah gitu. Ada orang yang sekarang lagi developing few models sih, anyway gitu ya. Sure. So anyway, Thank kalau you. traditional fund itu free cash flow juga banyak projections kan sebenarnya. I used to do that by the way. Ya kan, untuk Ya, aku valuation yakin tuh Yudo project kemampuan books-nya like top notch ya. Juara, aku yakin. Wah, Managing the books-nya aku yakin. Iya, sekarang apa business leader. Oke, so kita ngomong business leader kan. Nah, aku sempat ngintip LinkedIn-nya Yudo. Sebelum CEO Toko Crypto kan title-nya Portfolio Company CEO di Binance. Nah, itu aku bacanya agak bingung sih. Aku coba mikir, ini apaan ya? Aku nggak ngerti. Boleh tolong jelasin nggak? Boleh. Jadi gini, saya cerita sedikit kali ya. Sebenarnya waktu di nama perusahaan saya sebelumnya itu namanya Ringan ya, fintech company. Jadi saya juga build that business from 0 to 1. That includes getting the license, setting up the operations, the business model, all the way up sampai dapat juga JV partner dengan prinsipalnya itu majority shareholder-nya itu sebenarnya Ping An Insurance Group. Ping An Insurance itu like the biggest insurance in the world actually. Terus saya jadi awalnya jadi shareholder, tapi kemudian berhasil untuk getting a JV partner, local partner, yaitu Lipo Group. Nah, tesisnya tuh saat itu gini, you have a big Chinese fintech company yang leading in this technology, they will use it as an advantage, di-combine dengan ekosistemnya dari Lipo Group. Nah, saat itu, anyway, long story short, 3-4 tahun kemudian saya memutuskan untuk pindah dan terjun ke dunia kripto ya. Karena memang saya saat itu juga udah cukup lama sebenarnya sebagai investor, dan saya pikir wah ini ada kesempatan untuk terjun ya, mulai deh. Nah, Binance saat itu sebenarnya ngerekrut saya itu ngelihat wah ada nih orang Indonesia yang punya pengalaman, meskipun dia nggak pernah di kripto ya, pengalaman untuk bikin company dari nol, kerja dengan high performing organization yang sangat demanding yaitu Binance, tapi juga punya pengalaman JV sama local partner. Kenapa? Karena saat itu tuh Binance mau bikin JV yang baru lagi di Indonesia. Nah, jadi modelnya sama persis. Binance dengan teknologi dan produknya, local partner gitu ya, yang memberikan ekosistemnya mereka. Dan mereka cari orang pengalaman yang untuk ngalamin hal tersebut. Nah, jadi waktu itu JV-nya itu ya kita sebenarnya sempat mau bikin exchange yang baru lah. Bukan hanya exchange, tapi it's integrated crypto business yang baru di Indonesia. Saya yang lead, tapi I think ada ya bear market kan 2022, mungkin ada perubahan rencana di mana dari sisi Binance juga postpone JV-nya, dipostpone ya, dan
memutuskan untuk fokus investasi di toko kripto dan membesarkan toko kripto. Nah, itu juga diminta langsung sama pemegang saham supaya yaudah kamu yang take care deh toko kripto ya ke depannya, yang JV-nya kita postpone dulu. Jadi gitu ceritanya sebenarnya. Portfolio company yang dimaksud itu gitu, yang sekarang lagi di postpone, belum jalan lah gitu. Thank you. Jadi ngerti aku maksudnya apa ini. Bahasa apa tulisannya gitu bingung aku. Thank you, Ya, thank you, ya, thank ya. you. Memang, ya, atasnya mungkin ya kalau dikasih nama PT juga nggak ada yang tahu gitu, lucu juga sih. Tapi anyway, I think itu lebih menggambarkan lah portfolio company-nya dari Binance gitu. Siap, siap. Oke, nah kita, I think it's a good segue, jembatan yang pas kalau kita ngomongin sejak dari menjabat di CEO toko kripto sampai sekarang kan udah lebih dari setahun ya. Boleh share nggak? Ada kisah-kisah seru apa sih di belakang layarnya toko kripto? Yang nggak boleh, Kisah-kisah yang belum pernah orang tahu loh ya. orang belum pernah tahu ya. Waduh. Oke. Well, karena banyak alasan memang waktu saya join toko kripto itu di awal-awal itu kita nggak terlalu expose ourselves ya. Jadi mungkin yang seru itu gini, bayangin ya, mungkin agak dramatis atau gimana, tapi saat itu ini dengan all the my respect ke previous founders ya, yang juga orang-orang besar dan penting di industri kripto di Indonesia, Kai, Manda, they're all good guys. Waktu kita Binance memutuskan untuk menambahkan investasi di toko kripto, itu termasuk dengan mandat untuk merestrukturisasi perusahaan, ya kan? Dan itu termasuk harus fokus ke exchange business, mungkin yang non-core bisnisnya toko kripto kita harus postpone dulu, ganti tim dan lain-lain. Ya mungkin yang serunya sih waktu pas di awal-awal itu, I think on a personal level aja deh ya, saya masuk, ya kan, yang orang nggak kenal siapa-siapa datang ketemu sama semua orang dan harus eksekusi ini gitu. Saya nggak punya pilihan tuh honest, harus melakukan itu semua. Bisa dibayangin nggak ya, mungkin orang ya mungkin ada beberapa mau ngajakin saya berantem kayaknya. Ya, or kalau even pun nggak frontal pun ya, I think they probably hate me to their guts lah, ya nggak apa-apa ya. Itu mungkin yang serunya. Tapi I think kalau kita lihat ke belakang dan dari orang yang memutuskan untuk stay ya di toko kripto, I think most of them itu masih stay di sini sebenarnya. Kita nggak terlalu banyak. Kita ada orang-orang baru yang masuk tapi nggak terlalu banyak. Yang seru itu pas pertama nih, kalau kita benar-benar berempati kepada tim toko kripto yang orangnya oke banget ya by the way, tapi mereka punya their pride gitu kan, bahwa nomor satu dan lain-lain. Saya masuk bilang nggak bisa, harus kayak begini. Timnya tinggal cuma sepertiganya saat itu ya. Tapi pas di town hall pertama nih, waktu the remaining team sama saya, yang seru nih, saya langsung bilang, saya udah pelajarin lah, maksudnya ini dapat input dari team members dan lain-lain, tapi saya yakin, meskipun kita orangnya itu cuma sepertiga dari dulu, menurut assessment saya, kita tetap bisa nomor satu and even better. Mereka pasti pikir nih orang gila kali ya. Maksudnya apa nih orang gitu kan. Jadi mereka semua ya challenge lah gitu kan, saya dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang saya sebenarnya itu mau tetapkan, look, toko kripto for the longest time, before saya masuk ya, ini credit to the previous founders, selalu menjadi leading sebenarnya. Cepat banget gitu ya menjadi leading. Dari segi produk, saat itu saya quite confident kalau kita the best in terms of liquidity, especially crypto pairs gitu. Nah, jadi saya memiliki satu keyakinan itu, meskipun banyak yang awalnya mungkin nggak percaya, against or just simply mikir nih orang gila, dan lain-lain ya. Jadi saya waktu itu cuma memastikan sama teman-teman di mana, look, saya tahu ini difficult buat semua orang, tapi kita harus pastiin toko kripto itu tetap nomor satu. Kalau kita sebenarnya turunin targetnya kita, toko kripto itu nggak akan jadi big company. Kalau spiritnya big company itu, ya you have to aim high and then find out how. Gitu, jangan
apa namanya, lower your standard and then ya gini-gini aja ngapain gitu kan. Nah jadi I think lama tahun untungnya apa tim percaya ya, maksudnya kayak dengan guidance or dan mereka juga malah pelan-pelan berusaha memikirkan, dan I think we figure out caranya lah gimana supaya akhirnya bisa jadi nomor satu. Dan I think waktu itu koin Gecko ya, akhirnya setelah 6 bulan, di 6 bulan pertama toko kripto malah naikin market share-nya jadi nomor satu kan, 43% dari di Indonesia gitu. Dan saat itu saya juga set out another crazy target gitu. Itu kalau mau jadi crypto exchange yang sehat, kita harus bisa profitable. Padahal ini B2C business kan, B2C business mana sih bisa profitable gitu kan. Di Indo mungkin ada tapi nggak banyak ya B2C business. Nah, ya akhirnya dengan beberapa inisiatif ya kita by second half kemarin udah bisa net profit gitu ya toko kripto. Dan that's good. Kenapa? Dari net profit itu kita bisa reinvest untuk inisiatif-inisiatif baru di tahun 2024. Gitu sih. Jadi mungkin ya in summary, yang serunya itu mungkin pas di awal-awal tuh saya masuk sosok baru ya, harus melakukan restrukturisasi, investasinya dealnya juga harus lancar, bisnis harus dijaga, dan membantu memastikan bahwa toko kripto tetap nomor satu. Banyak lah sebenarnya kalau saya bisa ceritain, takutnya waktunya nggak cukup gitu, dimana banyak sekali dari sisi manajemen yang kita lakuin untuk make sure bahwa foundations tetap kuat. Dan akhirnya hasilnya udah ada kan, kita nomor satu dan kita fully profitable dan sangat look forward banget untuk melakukan banyak hal di 2024. Paling gitu sih. So, Nah, ini sekali banyak yang bertanya kan pasti. iya, Sorry aku kalau jadi ada questions. Nggak aku apa-apa. muncul pertanyaan baru jadinya. Gimana tuh? Tadi kan market share 43% kan. Kalau sekarang berapa ya? Kalau sekarang di sekitar angka segitu juga, 40-an sekian persen. What we track based on apa namanya external data, saat ini kita udah sekitar 30% di atasnya our ya second competitor lah gitu. By tahun 2000, by akhir Desember. Nice. Terus tadi aku jadi inget kalau kisahnya begitu, aku jadi inget dramanya Elon Musk pas masuk ke Twitter kan lebih heboh lagi dia. Dia diusir dari kantornya sendiri. Iya. I know, tapi kan aku asumsi itu udah nggak tahu ya exposure di level mana, tapi itu udah Yudo udah terekspos ke bagian itunya dinamika perusahaan pas di M&A kan, pas di merger dan acquisition kan, it's one of the part kan maksudnya, atau nggak nyampe ke sana biasanya diterusinnya dikawalnya. Jadi bisa dibilang 80-90% dealnya saya itu emang bisa dibilang itu pre-deal lah ya. Jadi deal waktu udah kayak post-merger atau post-acquisition-nya itu saya paling cuman pernah ikut tuh, ada satu bank di satu merger saya ikut untuk inilah ya, termasuk sama ya ada restructuring dan termination-nya saya pernah ikut, tapi ya mostly sih ini, mostly mungkin bisa dibilang deal side-nya jadi nggak terlalu terekspos. Tapi mungkin gini kali, yang ada mentality-nya, itu yang harus yang terbentuk dari saat kerja di M&A. Mentality-nya apa? If you have a target, push untuk dapetin target itu, figure out caranya gimana. Kadang-kadang tuh kita mulai dari how-nya dulu gitu kan. Targetnya arbitrary deh gitu kan. Ya udah kita ya best effort lah gitu. Tapi to be very honest, saya profesional ya. Saya pernah maksudnya jadi founder, tapi most of my life itu profesional. Quite simple prinsipnya. Kalau dapat suatu tugas, ya jalankan sebaik-baiknya. Gitu aja. Jadi with that kind of spirit, then we figure out caranya gimana gitu. Dan caranya banyak sekali. Apakah stres? Oh, stres banget pas di awal-awal ya. Tapi kita ada tugas nih gitu. Kalau ada tugas kita harus lakuin. And it's not about ego, it's about responsibility, to be very honest. Ya, jadi cara itu ya kita, kalau misalnya saya nggak terlalu pengalaman, ya saya consult dan didampingi ya sama orang yang mungkin lebih pengalaman dan saat itu gratefully banyak teman-teman Tokyo yang sangat kooperatif juga untuk bantu prosesnya supaya jalan dengan benar.
Ya jadi nggak ke expose, tapi mentalitinya ya always you kind of always have that growth mindset. Ada tugas apa, figure out, execute, get things done. Kalau ada masalah, cari solusinya, solve problem. I think quite simple lah in that for that. Keren. Thank you. Nah, mungkin untuk penutup, kita nyambung ke yang tadi, toko kripto sekarang udah punya banyak apa ya istilahnya? Aku nggak tahu tadi, untuk bikin inisiatif baru kan. Nah, boleh share nggak inisiatifnya tuh apa aja sih? Terus fitur promo baru di 2024 apa? Mungkin buat yang nggak sempat nonton acara kemarin tuh. Sure. Jadi mungkin 2023 kan tahun yang tadi saya bilang tuh kita lagi bangun lagi foundationsnya, dari segi bisnis, dari segi proses, dari sisi organization yang paling penting ya. By the way, itu kita udah yakin organization kita tuh sangat strong sekarang. Nah, makanya ini semua kita pikirkan untuk mencapai visinya kita dan planning kita di 2024. Nah, visinya toko kripto tuh sebenarnya simple. Kita itu mau jadi the best access buat orang Indonesia ke the best blockchain projects di seluruh dunia. Gitu. Nah, 2024 itu akan jadi tahun yang sangat penting buat kita untuk mencapai visi tersebut. Ada beberapa hal nih yang kita sebenarnya lakukan. Tahun lalu, pas kita ngelihat, saya kan udah lakuin lah ya analisa lah ya nih, pas saya advisor ya gitu lah ya, analisa atau crypto lain-lain, we have the best crypto pairs, dan lain-lain, tapi sebenarnya ada satu yang kita missing untuk bisa lebih relevan di Indonesia market. Kita itu nggak punya IDR pairs. Kita itu saat itu ada BIDR pairs, tapi kita nggak punya fiat pairs, dan kita tidak memiliki capability untuk build our own liquidity, termasuk listing project-project yang independen dari Binance. Nggak punya. Nah, saya pikir loh nggak bisa kayak begini gitu. Untungnya itu tuh panjang, ini ada cerita ya di balik ini semua ya. Untuk mendapatkan approval itu dari pemegang saham juga panjang banget gitu kan. Tapi akhirnya mereka ngerti maksudnya saya apa. Di approve, kita develop, we take a risk ya. Susah banget sih untuk bangun sesuatu yang baru. Nah, di 2024 yang akan kita push dengan cukup agresif, itu sebenarnya satu, IDR pairs-nya kita akan kita banyakin. Kita akan bikin liquidity untuk IDR pairs itu lebih banyak. Karena sekarang ya sayang banget ya buat beberapa toko crypto users masih harus switch ke USDT untuk beli some of the favorite tokens gitu. Nah, kita harus bangun itu dari nol. Yang kedua, local token. Katanya mau jadi ini number one, tapi nggak punya capability buat jadi listing local token. How can you be relevant in local market? Nah, kita minggu lalu baru perdana listing satu local token namanya Crio ya. I think they have an exciting team, they have an exciting project. Kita senang banget dan ada alasannya kenapa mereka yang pertama gitu listing di kita. Tahun 2024 ini ya akan banyak sekali kita akan push untuk yang kita bilang itu ya local token listing. Tentunya kita nggak semuanya tiba-tiba bisa listing gitu ya, tapi kita mau jaga yang memang fundamentalnya tuh bagus secara project, timnya juga kita comfortable, dan kita akan push banget. Nah, terkait dengan itu tentunya ya buat user toko crypto ya, kita kan prioritas yang memang listingnya tuh baru di toko crypto ya, bukan di exchange yang lain. Selain mereka mendapatkan aksesnya ke project-project yang exciting ini hanya di toko crypto, pasti banyak ini dong campaign sebenarnya. Contohnya nih, kita ntar akan ada trading competition untuk Crio ya, dengan dapetin rewards gitu. Nah, nanti untuk setiap listing akan ada seperti itu. Nah, jangan lupa kita waktu itu juga sebenarnya ada affiliation sama TKO kan ya, native tokennya toko kripto. Untuk setiap listing local token ini, dan kita udah execute kemarin waktu lagi Crio ya, untuk TKO holders akan dapat airdrop dari Crio gitu. Ada batas-batasnya lah ya, ada TNC included nih di sini. Nanti kita akan lakukan hal yang sama juga gitu, karena TKO juga salah satu token lokal yang terbesar kan. Kita juga drive itu juga. Jadi tahun 2024 ini selain yang existing bisnisnya kita ya, kita mulai banyak mau listingin local token, kombinasi dengan TKO dan lain-lain. Nah, ada dua bagian penting sebenarnya yang mau share
nggak apa-apa spill aja ya. Jadi karena ada ini juga nih, ada opportunity buat campaign-campaignnya juga. Kalau kita tuh sebenarnya waktu itu believe kita kan mau jadi leading nih. Tapi sebenarnya banyak crypto users yang udah existing ya, native. Channelnya mereka itu ya memang dari channelnya mereka sehari-hari mengkonsumsi media dan informasi, yaitu sosial media kan, gitu. Tapi kita believe sebenarnya ada users crypto, banyak users yang belum terekspos crypto, tapi mereka itu tempatnya channel acquisition-nya itu mungkin bukan di social media. Channel acquisition di mana? Mereka tuh sekarang jadi usernya bank, usernya web2 businesses, ya. Mereka itu mungkin kalau mau investasi itu mereka nggak ngelihat ke social media, mereka ngelihat banknya nawarin. Nah, so for the next million of users of crypto di Indonesia, if you really want to acquire them, bukan hanya dari social media aja ya, tapi juga harus kerjasama dengan bank. Ya, by the way ini users bank udah di KYC, AML dan lain-lain. It's the best quality of users. Terus kerjasama juga sama web2 businesses yang punya millions of active users. Kita collaborate untuk pertama simple user acquisition, campaign di sana ya, di banknya dan lain. Plus termasuk produk collaboration itu harus ada hook produknya apa gitu. Kalau hook produknya itu bisa as simple as kalau mereka spend mungkin di web2 bisnisnya ya, e-commerce or whatever, mereka bisa earn TKO or one of our token listing yang listing di kita ya, that would be fantastic. Or harapannya saya kalau regulasinya udah harusnya oke sih. Kalau sama bank nih, kenapa saya excited banget gitu ya, sama TradFi kalau kita bisa kolaborasi. Kita mau nantinya itu bisa ada keluarin crypto card, bukan bayar pakai kripto, nggak boleh, itu illegal. Ya, tapi mungkin buat toko kripto, let's say gini lah, kita berani-aneh boleh lah ya. Let's say toko kripto bank ABC lah, card, ya whatever. Nah, untuk seluruh orang yang mau transaksi pembayaran bisa swipe card itu, tapi on the back end langsung mengconvert USDT-nya itu ke fiat dari toko kripto. Contoh ini kan berandai-andai ya kan. Sebenarnya udah ngetok-ngetok pintunya bang untuk ngejalanin ini sih. Tapi intinya sih gitu. Jadi we really excited dengan berusaha orang-orang yang di luar ekosistem ini masuk. Tapi solusinya itu mungkin channelnya harus berbeda dengan partnership gitu. Kita cukup excited dan tentunya dengan partnership itu ada campaign baik dari toko kripto ataupun dari partnernya kita nantinya. Gitu sih kira-kira Sylvester. Sorry ya, mungkin saya agak lama jawabnya. Kalau udah kayak gini udah terlalu excited. Aku tadi denger ya sepintas kepikir sih. Misalnya tadi yang kartu yang Yudo bilang itu mungkin yang aku pikir instan tau nggak apa? Mungkin ada pushback gitu, pushback dari ya pihak-pihak yang sama. Maksudnya karena kenapa kalau sistem itu udah bisa jalan, ibaratnya barrier orang untuk parkir uang di USDT itu jauh lebih gampang gitu, US dollar. Aku kan bayanginnya gitu maksudnya parkirnya orang jadi lebih gampang, udah regulasi tinggal taruh toko kripto, begitu mau bayar swap fiat beres gitu maksudnya. Tapi kalau Yudo, menurut Yudo it's coming soon gitu atau? I think gini, kita emang lagi explore sama beberapa bank. Kan makanya mungkin kalau lihat toko kripto tuh belakangan itu sering lihat announcement campaign sama bank. We have to start somewhere. Nanti di saat udah jalan, we will deepen the relationship dengan produk. Kita udah semua kita pitch di depan, semua kerjasama ini, termasuk yang kartu ini. Jawabannya our partners bukannya nggak boleh, lebih ke arah boleh nanti nggak? Kenapa? Karena nanti kan kripto akan diregulasi oleh OJK. Harapannya kita suatu saat nanti, ya, sebentar lagi sih sebenarnya, di saat itu regulasi udah diregulate under satu regulator ya, OJK gitu. Ya udah udah sama nih regulatornya, why not gitu. Nah, kalau yang konteks moneter tadi sebenarnya, yang kita bisa lakukan mungkin ya untuk bisa win-win sama banknya nih ya udah, dan fiat depositnya masuk ke bank itu kan, withdrawalnya juga, dan dia kan sebenarnya kan bank itu juga jadi issuing. So ya udah, di kita itu kan orang fiat
deposit lewat bank itu, dia beli kriptonya, terus waktu dipakai ya tinggal crypto balance-nya, tapi fiatnya tetap stay di bank itu toh, gitu. So yeah, we'll see. Ini gini, ini sounds mungkin I agree lah, kalau ada orang yang nonton pasti akan jawabannya nggak akan bisa gitu. Coba aja gitu kan. Loh, kalau kita nggak nyoba, kita kan, again, kayak tadi saya bilang ya, kita nih in the industry yang challenging status quo. Bukannya ilegal loh, challenging status quo. Nah, inovasi nggak akan bisa terjadi kalau kita itu nggak punya this kind of courage to break the barriers. Ya, meskipun gini, curhat dikit ya. Jadi cita-cita seru juga. Wah, pas bulan awal-awal, saya tuh sebenarnya udah netepin strategi ini dari awal saya masuk toko kripto gitu. Tapi pas di awal-awal tuh, kalau ngajak meeting sama traditional business, diusir lah basically. Apa ini sales Bitcoin ya kan, jualan kripto lagi mau kita bank nih. Waduh. Tapi the good thing is ya, kenapa itu di toko kripto? First of all, you need that courage, thick skin, right? Untuk ngadepin itu, memberikan bahwa ini sebenarnya kita compliant loh. Kita ada KYC, kita dapat penghargaan dari PPATK atau kripto, dan kita bisa punya information security yang tinggi dan lain-lain. Butuh waktu sih memang. Dan akhirnya bank-bank itu lumayan lihat pas ada satu, banyak yang ikutin langsung. We're very bullish. Jadi semoga, saya lihat nih ya, first of all, menurut saya, dan ini udah kelihatan di negara lain ya, dimana sebenarnya kripto itu nggak bisa kayak seakan-akan, well, I guess bisa lah spiritnya ini kan ya, Satoshi Nakamoto untuk jadi decentralized and everything. Bisa, emang itu spiritnya. Tapi I think it doesn't mean kripto itu nggak bisa inklusif dengan merangkul TradFi. Meskipun challenge TradFi gitu kan, tapi kita bisa ngerangkul loh. Malah bikin adoptionnya kripto itu dan jadi lebih banyak, dan usersnya TradFi lebih comfortable untuk masuk ke ekosistem ini. Itu baru namanya, I think, the future of crypto in the next few years. Apalagi dengan regulations semakin jelas ya, gitu. Itu sih, ya, that's what we're excited about, dan akan lebih kelihatan lagi nanti banyak di tahun ini. Siap. Thank you Yudo, udah mau datang, udah mau sharing, udah mau kasih kisah-kisah serunya. Aku banyak dapat info, banyak banget. Asik, ngobrolnya asik. Terus, kenapa nggak ya? Ada mau kasih ini nggak? Mau kasih pesan terakhir buat penonton? Oh iya, mungkin kalau mau pesan terakhir aja ya buat semuanya. So first of all, banyak mungkin dari penonton yang udah lama ya dalam 1-2 tahun terakhir ini bear market dan lain-lain. Tapi look forward untuk the next bull run. It's actually benar-benar sebentar lagi lah gitu ya. Nah, in the meantime, my suggestion buat seluruh penonton, senang banget sih udah ini ya, tune in ke Kenal Kripto, nambah wawasan dan lain-lain. Kalau pesan terakhir sih dari saya ada 2 kata nih sebenarnya. Take control. Jangan jadi penonton terus diem nggak ngapa-ngapain gitu. Ini bull run bisa life changing, dan like a lot of things in life, kita cuma mau nonton doang atau mau take action sebenarnya. Take action maksudnya apa? Ya, saya believe blockchain dan Bitcoin terutama itu the greatest innovation in the 21st century. If you want to be an engineering and be part of developing the ecosystem, go ahead. Bayarannya oke banget. Ya, susah banget gitu loh talent untuk developer. Kalau mau cuan untuk trading or apapun itulah caranya ya untuk cuan di industri ini, belajar dari sekarang. Jangan punya mentality, gue diemin aja semua akan loncat kok gitu. Jangan. Bisa, I guess. Tapi sebenarnya yang lebih penting tuh proaktif. Want to learn to trade? Learn right now. You want to learn untuk bisa portfolio management? Banyak banget resource-nya di mana-mana gitu loh. Jadi ya, mumpung waktunya masih ada, satu lagi lupa. Portfolio management sama risk management ya, jangan go all in juga gitu maksudnya. Jadi take control, belajar,
bull cycle like what happened in the past, it could be life changing. Jadi mungkin pesan terakhirnya itu deh, take control gitu, jangan jadi penonton lah gitu. Siap, guys, aku taruh sosmed Yudono Rawis di deskripsi video. Follow untuk dapat update terbaru. Oke, sampai jumpa di petualangan berikutnya.